Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita dari mata kuliah perencanaan pembangunan lanjutan dari ekonomi pembangunan, program studi ekonomi pembangunan Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi dari perencanaan. Baik, yang pertama ialah terkait dengan pengertian. Perencanaan atau planning merupakan suatu proses yang mana dimulai dari suatu penetapan tujuan. Nah, jadi dalam suatu perencanaan ini yang paling utama itu adalah tujuannya. Tujuannya apa? Sehingga dengan begitu kita bisa menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara komprehensif. Nah, kemudian kita merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya dari tujuan organisasi yang kita harapkan tadi. Nah, jadi dalam melakukan suatu perencanaan kita harus tahu dulu apa main goal kita, apa tujuan utama kita. Kalau tidak ada tujuan perencanaan, maka perencanaan itu adalah bullshit. Jika tidak tujuan dari suatu rencana ini, maka kita akan berlari tanpa tujuan yang jelas. Nah, jadi dalam perencanaan ini kita harus melihat tujuan utamanya, sehingga dari tujuan itu kita akan membentuk suatu pengorganisasian, kita membentuk suatu tim, kemudian ada pengarahan serta bagaimana untuk pengendalian untuk mencapai dari perencanaan tadi, sehingga mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Kemudian, perencanaan juga harus dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu ialah merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian siapa personil yang merumuskan tersebut, yang bertanggung jawab atas pencapaian target serta sasaran organisasinya. Nah, kemudian juga kita harus melihat kapan. Nah, jadi kapan inilah merumuskan jangka waktu program tersebut harus tercapai. Jadi kita harus
punya apa, jangka waktu, target kapan ini harus terrealisasi dari perencanaan ini. Nah, kemudian juga kita bagaimana merumuskan strategi atau prosedur, SOP-nya bagaimana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, kemudian juga kita perlu merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa program itu harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak perlu dan tidak efisien atau tidak efektif, ya tidak perlu kita lakukan. Nah, dan juga terakhir, kita perlu merumuskan sumber daya apa saja yang perlu dalam pencapaian tujuan dari kegiatan tadi, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan sebagaimana mestinya. Nah, dalam pengertian perencanaan, kita dapat melihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari sisi proses. Fungsi perencanaan ialah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kemudian juga dari sisi fungsi manajemen, perencanaan itu adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Nah, kemudian dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang sangat panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana atau kapan, siapa yang melakukannya, di mana keputusan ini diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Nah, sesuatu perencanaan yang direncanakan dengan matang belum tentu akan menghasilkan output yang sempurna atau tercapai suatu kegiatan. Kita akan tahu berhasil atau tidak perencanaan tersebut ialah ketika hal itu terjadi. Nah, jadi ya kita mencoba memang dalam proses perencanaan ini kita melakukan try and error. Kita berdasarkan beberapa pengalaman, berdasarkan pengetahuan, kita merancang tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, kalaupun memang belum berhasil atau sekiranya kemungkinan dalam jangka waktu tertentu ini berpeluang untuk tidak berhasil, kemudian kita rubah, kita atur, kita reschedule, kita
strateginya supaya dia bisa tercapai tujuannya. Walaupun ibarat tidak tercapai 100%, nah bagaimana dia bisa mendekati goal itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang mana fungsi, fungsi perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi fungsi perencanaan ini ialah kita untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat kemungkinan terjadi di masa akan datang. Kita melakukan forecasting, ramalan. Dengan forecasting itu baik itu sisi positif maupun negatif, kemudian kita lakukan strategi atau taktik untuk mengatasi peluang-peluang mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, manfaat dari perencanaan ialah pertama dia bisa mengarahkan suatu organisasi, baik itu organisasi lembaga maupun dari pemerintah. Kemudian meminimalisasi ketidakpastian yang akan terjadi. Kemudian meminimalisasi inefisiensi sumber daya serta penetapan standar dalam pengawasan kualitas, supaya apa yang kita lakukan ini kita atur. Apakah kalau dia tidak sesuai dengan perencanaan, berarti ada sesuatu yang mungkin harus kita luruskan supaya dia sesuai dengan rule yang sudah kita siapkan tadi. Nah, jenis-jenis rencana ini adalah pertama berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Yang pertama adalah rencana strategis. Kemudian juga ada rencana taktis. Kemudian ada rencana operasional. Nah, rencana strategis ialah rencana jangka panjang. Rencana taktis ini adalah jangka menengah, dan operasional ini adalah jangka pendek. Berdasarkan kejelasannya, ada rencana spesifik dan ada juga rencana direktif. Kemudian ada juga berdasarkan frekuensi penggunaan, rencana sekali pakai, atau rencana yang dapat dipergunakan secara terus-menerus. Nah, adapun tahapan dalam perencanaan ialah pertama kita menentukan tujuan dan target bisnis atau dari suatu organisasi. Kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan serta menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Nah, indikator ini penting. Kita mengatakan bahwa perencanaan kita berhasil atau tidak
ya dengan indikator yang kita tentukan. Kalau misalnya katakanlah kita mau mendapatkan penghasilan misalnya 1 juta per bulan. Ketika penghasilan kita 1,5, kita punya indikator 1,5 ini lebih atau kurang dari 1 juta. Ketika dia lebih, berarti tujuan kita tercapai. Nah, adapun perencanaan ini dilaksanakan ialah dengan alasan yang pertama, dari sisi positifnya kita bisa membantu memforecasting, melihat masa depan, kemudian mengkoordinasikan supaya sistem itu berjalan dengan baik, mengurangi ketidakpastian, lebih mendekatkan organisasi kepada tujuannya, kemudian menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, memang dari sisi negatifnya ini memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra. Kemudian penekanan yang berlebihan pada perencanaan mengakibatkan ketidakseimbangan dengan fungsi lainnya. Nah, ada beberapa perencanaan yang sudah tadi disampaikan, kemudian terkait dengan hambatan. Nah, hambatan dalam perencanaan ini ialah tujuan yang tidak tepat. Jadi dalam menetapkan suatu perencanaan, tujuan yang kita tetapkan itu rupanya tidak sesuai dengan tidak realistis. Kemudian juga tidak memahami lingkungan dan organisasi, biaya maupun tidak percaya diri. Nah, bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, baik dengan melakukan pelatihan atau bantuan untuk manajer dalam hal penetapan tujuan dan pemahaman organisasi dan lingkungan. Nah, adapun kriteria dari penilaian efektivitas perencanaan ini adalah yang pertama, kegunaannya. Apa gunaan kita untuk melakukan perencanaan tadi? Berguna atau tidak? Kemudian tepat waktu, efektivitas biaya, kemudian akuntabilitas, serta ketepatan dan objektivitas dari suatu perencanaan tadi. Nah, jadi intinya dalam perencanaan ini perlu kita tekankan, kita jangan menetapkan suatu tujuan atau goals akhir itu melebihi kapasitas kita. Tentu kita realistis supaya tujuan tadi memang dia tercapai. Kita juga perlu melihat dengan adanya SDM, dengan adanya kemampuan keuangan kita, ketersediaan waktu, sehingga kita bisa merumuskan perencanaan tadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini, singkat
nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.